dan yang bagaimana saja. Namun, keingkaran mereka dan sikap banyak bertanya kepada Nabi mendorong mereka untuk berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami, sapi betina apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Maksudnya, sapi itu tidak besar dan tidak kecil, tidak bisa disusul oleh sapi pejantan, bahkan ia lebih kuat daripada sapi jantan. Dan taatlah kamu kepada apa yang diperintahkan Allah berupa penyembelihan sapi betina. Mereka berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami bagaimana warna sapi betina itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang berwarna kuning, yang kuning tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya." Al-Aufi mengatakan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, "Fa'aki'ullau nuha'a" berarti sangat kuning, dan karena sangat kuning, maka warnanya nyaris putih, menyenangkan orang-orang yang melihatnya, artinya menakjubkan orang-orang yang melihatnya. Mereka berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina bagaimanakah ia, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan beroleh petunjuk." Permohonan ini pun menunjukkan hebatnya keingkaran dan ketidakselarasan Bani Israel. Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi yang belum pernah dipakai mengolah tanah, tidak untuk menyirami tanaman, mulus, dan tidak ada cacatnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Firman, yang belum pernah dipakai mengolah tanah, yakni sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak. Tidak untuk menyirami tanaman, yakni tidak disiapkan untuk menyiram pada musim kemarau, namun sapi betina itu dimanjakan dan disayang-sayang. Mulus, artinya sehat dan tidak memiliki cacat. Dan tidak ada belangnya, artinya tidak ada warna lain selain warna aslinya. Mereka berkata, "Sekarang, engkau telah membawa keterangan yang benar." Yakni, sesuai dengan deskripsi sapi yang mereka lihat pada seorang laki-laki. Kemudian mereka menyembelihnya, dan mereka nyaris tidak melakukannya. A'adah Dahak berkata dari Ibnu Abbas, mereka nyaris tidak melakukannya. Penyembelihan bukanlah hal yang mereka kehendaki, karena yang mereka inginkan ialah tidak menyembelihnya. Maksudnya, walaupun telah ada semua penjelasan itu, segala tanya jawab seperti itu, dan kejelasan, mereka tidaklah menyembelihnya kecuali setelah bersusah payah. Penggalan ini mengandung celaan bagi mereka. Tujuan tindakan mereka itu ialah untuk membingungkan Musa semata. Oleh karena itu, mereka nyaris tidak menyembelihnya. Ibnu Juraij berkata bahwa Rasulullah bersabda, mereka disuruh menyembelih sapi betina yang sederhana saja. Namun, tatkala mereka mempersulit, maka Allah pun mempersulit mereka. Demi Allah, seandainya mereka tidak membuat batasan, niscaya sapi itu tidak akan dijelaskan hingga akhir masa. Masalah. Ayat yang membatasi sifat-sifat sapi betina sehingga benar-benar jelas atau sapi itu diketahui secara detail setelah disampaikan secara mutlak dapat dijadikan dalil bagi sahnya kebebasan dalam soal penyembelihan binatang, sebagaimana hal itu dianut oleh mazhab Malik, Auza'i, Laits, Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama salaf atau khalaf. Dalilnya ialah keterangan yang terdapat dalam Syahihain, dari Nabi, seorang perempuan tidak boleh menjelaskan sifat perempuan lain kepada suaminya hingga si suami seolah-olah melihatnya. Bukhari dan Muslim. Dan sebagaimana Nabi menjelaskan unta diat, tebusan, dalam kasus pembunuhan karena kesalahan dan hampir sengaja dengan sifat-sifat yang diceritakan dengan hadis. Abu Hanifah,
At-Tsauri, dan para ulama Kufah mengatakan bahwa kebebasan memilih binatang tidak sah sebab tidak dapat diformulasikan kondisinya. Keterangan yang sama diceritakan pula oleh Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, Abdurrahman bin Samurah, dan ulama lainnya. Dan, ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan, ayat 72. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti, ayat 73. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu berselisih mengenai hal itu. Maksudnya, dan ingatlah pada saat kamu membunuh seseorang lalu kamu berselisih mengenai orang itu. Al-Bukhari berkata, Faddaratum berarti kamu berselisih. Ibnu Juraij berkata, Faddaratum berarti sebagian mereka berkata, kamu telah membunuhnya. Sebagian yang lain berkata, justru kamu yang telah membunuhnya. Yakni, setiap kelompok melepaskan kesalahan dari dirinya. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Mujahid berkata, maksudnya, apa yang kamu sembunyikan. Maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Yakni, dengan bagian anggota sapi yang mana saja. Mukjizat terwujud melalui bagian anggota sapi. Seandainya penentuan anggota tubuh ini bermanfaat bagi kita dalam urusan agama dan dunia, niscaya Allah akan menjelaskannya bagi kita. Namun, dia menyamarkannya dan tidak ada informasi menurut cara yang sahih dari Al-Maksyum, Nabi, yang menjelaskan hal itu. Maka, kita menjadi samar sebagaimana telah disamarkan Allah. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Artinya, Bani Israel memukul orang yang dibunuh dengan sebagian anggota tubuh sapi betina, maka mayat pun hidup. Peristiwa itu merupakan peringatan dari Allah atas kekuasaannya untuk menghidupkan orang yang mati, sebagaimana yang mereka saksikan dalam kasus orang yang terbunuh. Allah yang Maha Suci menjadikan perbuatan itu sebagai alasan bagi orang yang pintar dan sebagai jalan keluar dari permusuhan dan keingkaran di antara mereka. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Abu Razin Al-Ukaili, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati? Nabi bersabda, apakah kamu pernah melewati lembah yang gersang, kemudian kamu melewatinya lagi sesudah menghijau? Razin menjawab, benar. Nabi bersabda, demikianlah hari berkumpul. Atau dia bersabda, seperti itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Keberadaan ucapan Juraij, si Fulan telah membunuhku, dalam kisah ini dijadikan dalil dan pertanda oleh mazhab Imam Malik. Karena tak kala orang yang dibunuh itu hidup kemudian ditanya siapa yang telah membunuhnya, ia menjawab si Fulan telah membunuhku, maka ucapan itu dapat diterima, sebab dia tidak akan memberitahukan kecuali yang benar, dan tidak akan dituduh buruk dalam kondisi demikian. Para penganut mazhab Malik mensahihkan hal itu karena ada hadis Anas, seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan demi perhiasan peraknya dan memecahkan kepalanya di antara dua batu. Kemudian kepada wanita itu ditanyakan, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si Fulan, atau si Fulan? Maka, ketika disebutkanlah bahwa orang Yahudi yang membunuh, lalu si wanita berisyarat dengan menggunakan kepalanya. Maka, Rasulullah menangkap Yahudi itu dan menahannya hingga dia mengaku. Lalu, Rasulullah menyuruh untuk meremukan kepalanya di antara dua batu. Menurut Imam Malik, jika buktinya lemah, maka para wali dari orang yang terbunuh harus bersumpah secara bersama-sama. Namun, jumhur ulama tidak sependapat dan mereka tidak menjadikan ucapan si terbunuh sebagai bukti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya,
dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat 74. Allah Ta'ala mencela dan mengkritik Bani Israel yang tetap membandel setelah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya menghidupkan orang mati. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Ia seperti batu yang bertabiat keras selamanya. Oleh karena itu, Allah melarang kaum mukmin menyerupai keadaan mereka. Allah berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka dalam mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hadid, ayat 16. Ia seperti batu atau lebih keras lagi. Maksudnya, hati Bani Israel menjadi seperti batu, seirama dengan lamanya masa, yaitu keras dan jauh dari pelajaran, padahal mereka telah menyaksikan ayat-ayat dan mukjizat. Keras hati mereka itu bagaikan batu yang tidak ada lagi cara untuk melunakkannya. Atau lebih keras lagi daripada batu. Dan sesungguhnya dari batu itu, masih bisa mengalir sungai-sungai, di antara batu itu ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Takutnya batu kepada Allah adalah senada dengan firman-Nya, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surat Al-Isra, ayat 44. Mujahid berkata, setiap batu yang memancarkan air, atau terbelah karena ditembus air, atau meluncur dari puncak gunung, semuanya itu karena takut kepada Allah, sebagaimana menurut Al-Quran yang diturunkan. Batu tersebut lebih lunak daripada hati Bani Israel, sebab mereka mendustakan kebenaran setelah mereka melihatnya. Sebagian mufasir berpendapat bahwa penyerupaan hati dengan batu adalah sebagai tujuan metaforis. Namun Ar-Razi, Al-Qurtubi, dan sebagian imam lainnya mengatakan bahwa dalam ayat itu tidak dibutuhkan metafora, sebab Allah Ta'ala menciptakan sifat-sifat itu pada batu, sebagaimana yang terjadi dalam firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Surat Al-Ahzab, ayat 72. Dan firman Allah, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Surat Al-Isra, ayat 44. Dan firman Allah, bintang dan pepohonan bersujud kepada Allah. Dan firman Allah, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Surat Al-Hasyr, ayat 21. Dalam kitab Sahih dikatakan, gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintainya. Begitupun seperti cerita mutawatir tentang ratapan batang pohon kurma. Dan firman Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui? Ayat 75. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman, tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang diterangkan Allah kepadamu, agar dengan demikian mereka dapat mengalahkan alasanmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Ayat 76. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Ayat 77.
Allah Ta'ala berfirman, "Hai kaum mukmin, apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, yakni akan mengikutimu dengan taat? Tidak. Sesungguhnya kelompok yang sesat itu yaitu kaum Yahudi yang nenek moyangnya telah menyaksikan berbagai bukti yang jelas sedang mereka tidak menyaksikannya, kemudian hati mereka mengeras. Sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang mendengar firman Allah, kemudian mereka mengubahnya, yakni menafsirkannya dengan penafsiran yang bukan seharusnya setelah mereka memahaminya secara gamblang. Di samping itu, mereka pun menyalahinya, padahal mereka mengetahui bahwa mereka itu salah dalam hal melakukan pengubahan dan pentakwilan firman Allah. Konteks firman Allah di atas mirip dengan firman Allah lainnya, tetapi, karena mereka melanggar janjinya, kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, Surat Al-Ma'idah, ayat 13. As-Sadi berkata, sesungguhnya ada segolongan manusia di antara mereka yang menyimak firman Allah kemudian mereka mengubahnya yakni kitab Taurat diubah oleh mereka. Menurut Qatadah, firman Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui, yang dimaksud ialah kaum Yahudi yang mendengar firman Allah kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya dan menyadarinya bahwa firman itu menyangkut sifat Rasulullah. Pengubahan itu ialah dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membenarkan kebatilan, dan membatilkan kebenaran. Menurut Ibnu Abbas, firman, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, artinya bahwa sahabatmu adalah Rasulullah, namun dia sahabat bagi kamu saja. Dan apabila berada hanya bersama sesamanya, maka mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang disingkapkan Allah kepadamu, agar dengannya mereka menegakkan alasan di sisi Tuhanmu, apakah kamu tidak mengerti? Apabila mereka berada bersama sesamanya saja, mereka berkata, janganlah kau ceritakan ini kepada orang Arab. Jika kamu melakukannya, berarti kamu membukakan hal itu kepada mereka, dan kamu termasuk golongan mereka. Maka Allah menurunkan ayat, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, yakni mengakui bahwa Muhammad sebagai nabi, padahal kamu mengetahui bahwa kamu telah berjanji kepadanya akan mengikutinya, sedang dia memberitahukan kepada halayak bahwa dirinya merupakan nabi yang kita tunggu-tunggu dan kita menemukannya dalam kitab kita. Maka ingkarilah dia dan janganlah kamu mengakuinya. Kemudian, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan? Menurut Abu Al-Aliyah, ayat itu berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka rahasiakan berupa kekafiran kepada Muhammad dan pendustaan mereka kepadanya, meskipun mereka menemukan nama beliau tertulis dalam kitab mereka. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali cerita-cerita dusta belaka dan mereka hanya menduga-duga, ayat 78. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah, dengan maksud, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan, ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara mereka, yakni di antara ahli kitab, ada yang buta huruf. Menurut orang Arab, ummi artinya, orang yang tidak dapat membaca dan berhitung. Nabi bersabda, ayat 83, kami adalah umat yang ummi, tidak dapat membaca dan menghitung. Bulan adalah sekian dan sekian. Maksud ayat ini ialah bahwa di antara ahli kitab ada orang-orang yang ummi. Mereka tidak dapat membaca dan menulis. Kecuali cerita-cerita dusta, yakni obrolan dan pembicaraan bohong serta hanya sebatas mulut.
Mereka berbicara berdasarkan dugaan tanpa rujukan yang ada dalam kitab Allah. Lalu mereka mengatakan bahwa dugaan dan obrolan itu bersumber dari Alkitab. Dan mereka hanya menduga-duga. Maksudnya, mereka hanya berdusta dan tidak mengetahui isinya. Mereka menemukan kenabianmu itu berdasarkan dugaan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mereka berkata, ini dari sisi Allah. Mereka hendak menjualnya dengan harga yang murah. Mereka adalah kelompok Yahudi lainnya. Mereka adalah para rahib yang menyeru kepada kesesatan melalui obrolan kosong dan kebohongan serta memakan harta manusia dengan cara yang batil. As-Sadi berkata, ada segolongan Yahudi yang menulis sebuah kitab yang ada pada mereka. Lalu, mereka menjualnya kepada orang Arab dengan mengatakan bahwa kitab itu dari sisi Allah. Dengan demikian, mereka telah mengambil harga yang murah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diterima dari Az-Zuhri melalui beberapa jalan yang sampai ke Ibnu Abbas dikatakan bahwa ahli kitab telah menukar kitab Allah, mengubahnya, dan menulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata bahwa kitab itu dari sisi Allah. Hal itu dimaksudkan untuk dijual dengan harga yang murah. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, kecelakaanlah bagi mereka lantaran kebohongan, dusta, dan perbuatan mengada-ada yang mereka tulis dengan tangannya sendiri. Dan, kecelakaanlah bagi mereka karena memakan barang haram. Wallahu alam. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ayat 80. Bukanlah demikian, yang benar, barang siapa berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 81. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 82. Kaum Yahudi mengaku bahwa neraka jahanam tidak akan menyentuh mereka lebih dari hari-hari yang mereka gunakan untuk menyembah anak sapi, yaitu 40 hari saja. Maka Allah membantah mereka, katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah mengenai hal itu? Karena apabila dia telah berjanji, maka dia tidak akan mengingkari janjinya. Namun, janji semacam itu tidak akan pernah terjadi kapanpun jua. Tetapi kamu mengatakan terhadap Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui, yaitu kebohongan dan hanya mengada-ada atas namanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawi melalui sanad yang menyambung hingga Abu Hurairah, dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, setelah penaklukan Khaibar, orang-orang Yahudi mengajukan sejumlah pertanyaan yang diantaranya ialah siapakah penghuni neraka? Mereka mengatakan, kami di neraka hanya sebentar saja, kemudian kalian akan menggantikan kami di sana. Maka Rasulullah bersabda, "Enyahlah kalian. Demi Allah, kami takkan pernah menggantikanmu di neraka." Abu Bakar bin Mardawi. Allah Ta'ala membantah Bani Israel yang menduga, sesungguhnya api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Persoalannya tidaklah seperti yang mereka duga serta tidak seperti yang mereka inginkan dan harapkan. Namun, barang siapa yang melakukan kesalahan dan dia selalu diliputi kesalahan itu sampai hari kiamat, sedangkan ia tidak memiliki kebaikan karena memang seluruh amalnya buruk, maka dia adalah penghuni neraka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan syariat, maka mereka adalah ahli surga. Menurut Ibnu Abbas, firman Allah, bukan demikian, namun siapa yang melakukan keburukan,
artinya melakukan perbuatan seperti perbuatanmu dan melakukan kekafiran seperti kekafiranmu sehingga kekafiran itu meliputi dirinya, maka tiada lagi kebaikannya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai ke Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, "Waspadalah dari dosa-dosa kecil karena dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada seseorang sehingga membinasakannya." Ahmad. Menurut Ibnu Abbas, firman Allah, "Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah para penghuni surga, sedang mereka kekal di dalamnya," berarti orang yang beriman kepada apa yang kamu ingkari dan mengamalkan ajaran agama yang kamu tinggalkan, maka bagi mereka surga, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa pahala itu diperoleh dengan berbuat kebaikan, sementara kejahatan menjadikan pelakunya kekal dalam neraka tanpa henti. Akhir. Wallahu a'lam. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil di antara kamu, dan kamu selalu berpaling. Ayat 83. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mengingatkan Bani Israel ihwal berbagai perkara yang telah diperintahkan kepada mereka, dan Dia telah mengambil janji mereka untuk melakukannya dan bahwasannya mereka berpaling dari semua itu secara sengaja, sedang mereka mengetahui dan mengingatnya. Lalu Allah menyuruh mereka agar menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hal ini pun diperintahkannya kepada seluruh makhluk, dan untuk melakukan perintah itulah mereka diciptakan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kamu, melainkan aku wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku." Ibadah adalah hak Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia harus diibadahi tanpa disekutukan dengan apapun. Setelah itu, barulah ditunaikan hak makhluk. Hak makhluk yang harus diutamakan dan dikuatkan ialah hak orang tua. Oleh karena itu, penyebutan hak Allah dengan hak orang tua dilakukan secara berurutan. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Surat Al-Isra, ayat 23. Dalam Syahihain dikatakan dari Ibnu Mas'ud, "Saya bertanya, perbuatan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Sholat tepat waktunya." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada ibu bapak." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Nabi bersabda, "Berjihad di jalan Allah." Bukhari dan Muslim. Dalam hadis sahih lainnya disebutkan, ada seorang bertanya, "Kepada siapakah aku harus berbuat kebajikan?" Beliau menjawab, "Kepada ibumu." Dia berkata, "Kemudian kepada siapa lagi?" Nabi bersabda, "Kepada ibumu." Dia bertanya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Nabi menjawab, "Kepada bapakmu, kemudian kepada orang yang di bawahmu, kemudian kepada orang yang di bawahmu lagi." Maksudnya adalah, anak-anak yatim, yang masih kecil dan tidak ada orang tua yang menafkahi mereka, dan orang-orang miskin, yang tidak memiliki sesuatu yang dapat diinfakkan untuk diri dan keluarganya. Hasan Basri berkata, "Dan berkatalah kepada manusia dengan baik." Perkataan yang baik ialah menyuruh kepada makruf dan melarang kemungkaran, menyantuni, memaafkan, membebaskan kesalahan, dan berkata kepada manusia dengan baik, seperti firman Allah tadi. Perkataan yang dari Abu segala perilaku diridhoi Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Nabi bersabda, "Jangan sekali-kali kamu menyepelekan kebaikan apapun dan, jika kamu tidak punya, temuilah saudaramu itu dengan wajah yang ceria." Muslim. Setelah Allah menyuruh Bani Israel berbuat baik kepada manusia dengan tindakan,
lalu dia menyatukan perbuatan baik dengan ucapan yang baik, yaitu sesuai dengan perintah berkata baik kepada manusia. Persoalan itu ditegaskan dengan perintah beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada manusia dengan cara tertentu selain itu, yaitu sholat dan zakat. Allah pun memberitahukan bahwa Bani Israel berpaling dari semua itu, yakni mereka meninggalkannya di belakang serta berpaling darinya secara sengaja, setelah mereka mengetahuinya. Di antara mereka, yang tidak berpaling hanya sedikit sekali. Inilah kondisi umat itu, yakni Bani Israel. Adapun kondisi umat Islam, maka Allah menyuruh mereka dengan perkara yang setara. Lalu, umat Islam melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Segala puji dan karunia kepunyaan Allah. Wallahu a'lam. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar, akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya, ayat 84. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan di antara kamu dari kampung halamannya, kamu bahu-membahu dengan mereka dalam melakukan dosa dan permusuhan. Namun, jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat, ayat 85. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong, ayat 86. Allah yang Maha Suci berfirman sambil menyatakan keganjilan terhadap kaum Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah di Madinah, yakni terhadap peperangan antara Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Pada saat itu, mereka adalah penyembah berhala dan sering terjadi perang antara mereka. Kaum Yahudi Madinah terbagi atas 3 kelompok, Bani Kainuka, Bani Nadir yang menjadi sekutu kaum Khazraj, dan Bani Quraisyah yang menjadi sekutu sekaum Aus. Apabila perang meletus, maka setiap golongan bergabung dengan sekutunya masing-masing. Terkadang seorang Yahudi membunuh Yahudi dari kelompok lain, dan hal itu diharamkan atas mereka seperti tertuang dalam agama dan kitab mereka. Kelompok yang satu mengusir kelompok yang lain sambil merampas barang berharga, perhiasan, dan kekayaan. Setelah perang berakhir mereka saling membebaskan para tawanan sebagai pengamalan hukum Taurat. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu dan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Yakni, sebagian kamu tidak boleh membunuh sebagian yang lain, tidak boleh mengusirnya dari rumahnya, dan tidak boleh menyerangnya. Hal itu karena pemeluk agama yang satu adalah seperti tubuh yang satu. Kemudian kamu berikrar dan kamu mempersaksikannya, yakni kamu mengakui bahwa dirimu mengetahui perjanjian itu dan kesahihannya, sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian, kamu membunuh dirimu, mengusir segolongan orang di antara kamu dari kampung halamannya, demi mencari harta dunia, dan orang Arab telah mempermalukan mereka karena perbuatan itu dengan mengatakan, mengapa kamu memerangi mereka, lalu kamu menebus tawanannya? Kaum Yahudi menjawab, sesungguhnya kami diperintahkan untuk menebus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka. Orang Arab bertanya, jika diharamkan, mengapa kamu berperang? Mereka menjawab, kami malu bila sekutu kami dihinakan. Yang sebenarnya mereka hanya mencari harta dunia. Ayat itu menunjukkan celaan terhadap kaum Yahudi dalam melaksanakan perintah Taurat yang mereka yakini kesahihannya, namun menyalahi syariatnya,
padahal mereka mengetahui hal itu dan mempersaksikan kesahihannya. Oleh karena itu, mereka tidak menjamin isinya, pemindahannya, dan tidak membenarkan sifat nabi, perilaku, pengutusan, kemunculan, dan hijrahnya yang mereka sembunyikan itu, padahal sudah diberitahukan oleh para nabi. Kaum Yahudi semoga Allah melaknat mereka saling menutup-nutupi apa yang ada di antara mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, balasan bagi orang di antara kamu yang mengerjakan hal itu tiada lain kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan mereka menyalahi syariat Allah, dan pada hari kiamat mereka diseret ke dalam azab yang hebat sebagai balasan atas penyimpangan mereka dari Taurat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Yakni, mereka lebih mencintai dan memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Maka mereka tidak akan diringankan dari azab, artinya azab itu tidak akan dihilangkan dari mereka walaupun hanya sejenak. Dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada orang yang akan menolong dan menyelamatkan mereka dari keberadaannya dalam azab yang kekal abadi, serta mereka tidak akan dihalangi darinya. Wallahu alam. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya, berturut-turut, sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap kali datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, pelajaran, yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh, maka beberapa orang, di antara mereka, kamu dustakan dan beberapa orang, yang lain, kamu bunuh. Ayat 87. Allah yang Maha Suci menyifati Bani Israel dengan sifat sombong, ingkar, menyalahi perintah, dan takabur terhadap para nabi, mereka hanya memperturutkan hawa nafsu. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa Dia telah memberikan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa. Kemudian mereka mengubah, menukar, menakwilkan, dan menyalahi perintah Taurat. Sepeninggal Musa, Allah mengutus beberapa orang rasul dan nabi yang menetapkan hukum berdasarkan syariatnya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi menetapkan hukum dengannya. Allah Ta'ala berfirman, dan sepeninggalnya, kami menyusulkan beberapa orang rasul. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami mengutus rasul-rasul kami secara berturut-turut, hingga Dia menutup para nabi Bani Israel dengan Isa ibnu Maryam yang datang dengan mengganti beberapa hukum Taurat. Oleh karena itu, Dia memberinya beberapa keterangan, yakni mukjizat, seperti menghidupkan orang yang mati, membuat sebentuk burung dari tanah lalu ditiupkan padanya ruh sehingga ia dapat terbang dengan seizin Allah, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, dan mampu menginformasikan beberapa hal gaib. Kemudian, Allah mendukungnya dengan Ruhul Kudus, Roh Suci Tuhan, yaitu Jibril. Mukjizat itu dapat dijadikan petunjuk oleh mereka mengenai kebenaran apa yang dibawa oleh Isa. Namun, mereka semakin hebat dalam mendustakannya serta semakin kuat kedengkian dan keingkarannya, karena dalam hukum-hukum tertentu, keterangan yang dibawa oleh Isa itu berbeda dengan yang ada dalam Taurat. Maka Allah Ta'ala berfirman sambil menginformasikan ihwal Isa, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu, Surat Al-Ma'idah, ayat 50. Bani Israel memperlakukan para nabi dengan perlakuan yang paling buruk, sehingga segolongan mendustakannya dan segolongan yang lain membunuhnya. Hal itu tiada lain karena para nabi yang datang kepada mereka membawa hal-hal yang tidak sesuai dengan selera dan pandangan mereka, serta karena tetap berpegang teguh kepada hukum-hukum Taurat yang telah mereka ubah dengan cara menyalahinya. Maka hal itu menyulitkan mereka, lalu mereka mendustakannya, bahkan membunuh sebagian nabi. Oleh karena itu, Allah berfirman,
Apakah setiap kali datang seorang rasul kepadamu dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, maka sebagian kamu mendustakannya dan sebagian lagi membunuhnya? Di muka telah saya kemukakan bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril. Alasannya adalah firman Allah Ta'ala, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.